rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih kita membahas yaitu tentang akhlak, atau juga disebut ilmu adab, atau juga disebut ilmu tasawuf. Karena yang perlu dibaca ini kitab di sini adalah Kifayatul Adbiyah. 3 macam Bapak Ibu ilmu yang wajib kita tuntut. 3 macam. Pertama, tauhid. Jangan kita kaget belajar tauhid. Tauhid itu supaya kita kenal Allah. Belajarlah sifat 20 mulai wujud, kidan, baqal, muhalafah, qiyamat binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, terus sampai mutakalimat. Apabila kita kadang menuntut ilmu tauhid, maka kita pasti kadang kenal Allah. Karena mengenal Allah harus belajar ilmu tauhid. Tidak bisa kenal Allah tanpa belajar ilmu tauhid. Lewat ilmu tauhidlah kita kenal Allah. Belajar. Dan cara memakainya. Wujud. Apa arti wujud? Allah ada. Berarti yang lain daripada Allah kan ada. Kenapa maka ada? Dijadikan Allah. Ada yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala itu bagi kita nikmat, ada juga yang dijadikan Allah bagi kita itu ujian, berupa misalnya musibah. Hidup kita bisa menghadapi nikmat, hidup ini pun kita bisa menghadapi musibah. Yang mendatangkan nikmat adalah Allah, yang mendatangkan musibah juga adalah Allah. Berarti orang yang dapat nikmat ingatnya ke Allah, maka muncullah hatinya bersyukur. Nah, bersyukurnya hati ketika mendapatkan nikmat itu namanya ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Munculnya syukur karena memandang nikmat yang ada pada diri kita ini adalah titipan Allah. Lalu kadang mengakui nikmat ini milik aku, ada miliknya Allah. Pian kawan menuntut ilmu malam ini, Allah nolongi pian kawan pian menuntut ilmu. Berarti taufik hidayah Allah ada pada diri pian. Ingatkan pian ke Allah. Karena yang menggerakkan kaki pian, hati pian menuntut ilmu adalah Allah, bukan udin, bukan ulun, bukan Nur Pansyah, lain. Kalau diumumkan misalnya malam ini pengajian, itu pengumuman aja itu. Tapi yang menggerakkan hati pian, ibu-ibu juga hadir malam ini, Allah menghendaki. Lalu ingatkan pian ke Allah, maka muncullah syukur. Syukur itu adalah ilmu tasawuf. Ingatnya ke Allah, ilmu tauhid. Kadang mau Bapak Ibu terpisah antara ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf. Dan mau terpisah, belajar tauhid dulu, kemudian belajar tasawuf, belajar fikih juga. Yang sembahyang tadi kita berjamaah, alhamdulillah. Nah, Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Kita hari malam ini kawat berjamaah sampai yang maghrib. Nah, nikmat Allah awalnya berjamaah tadi.
Lalu pian sembahyang menurut belajaran fikih pian sudah. Belajar fikih, cara mengangkat takbir ya. Belajar sudah, itu fikih namanya. Tapi yang mengawakan tangan pian mengangkat siapa? Pian sudah belajar cara mengangkat tangan lewat ilmu fikih. Allahu Akbar. Mulai bawah Allah. Nah, ibu jari di bawah daun telinga, telunjuk di atas daun telinga, tapi jangan dikanakan. Ujar ulama-ulama ahli fikih. Lalu pian memasangkan menurut kajian fikih. Lalu telapak tangan pian arahkan ke kiblat. Jari jemari tangan kanan dan kiri pian renggang sedikit, nah arah ke kiblat. Lalu Allah, pas pian sudah takbir tadi, itu namanya ilmu fikih. Isi tauhid. Waktu mempraktikkan fikih tadi, Allah menolongi tangan pian kawa mengangkat. Cara mengangkat ilmu fikih. Allah mengawalkan pian mengangkat ilmu tauhid, namanya qudrat. La haula wala quwata. Fikihnya bujur angkat tangan tadi. Pian merasakan pertolongan Allah waktu pian mengangkat tangan, ilmu tauhid. Hati pian ikhlas waktu sembahyang, ilmu tasawuf. Bisa lah tak bisa tiga ilmu? Gak bisa. Tapi Bapak Ibu, berapa banyak orang belajar tasawuf hampir sembahyang? Itu yang salah. Rasulullah itu sampai Isra Mi'raj urusan apa? Sembahyang. Nang kada pernah Isra Mi'raj itu tamatan sembahyang. Karena sembahyang ini bukan perantara malaikat Jibril. Rasulullah dipanggil, ditantani malaikat Jibril. Nya ulun pian gerugutan bener orang nang tamat sembahyang itu. Banyak nang tamat-tamat itu banyak. Mun orang tuh tamat sembahyang, apabila mati jangan disembahyangkan. Tamatnya sudah. Ayo. Nang kita tamat-tamat sembahyang itu kira Allah, apabila meninggal jangan disembahyangkan. Berapa menyembahyangkan orang yang sudah tamat sembahyang? Kita ini kada tamat-tamatnya, kecuali meninggal baru tamat. Yang Bapak Ibu sembahyang itu dua aja, lagi yang kada wajib. Sembahyang itu dua, yang kada wajib. Pertama gila, hilang akal. Kedua meninggal dunia. Berarti yang kada sembahyang itu apa yuk? Kada kau berdiri duduk sembahyang, hendak kau duduk berbaring kan sembahyang, ada kau duduk tayamum, enggak bisa tayamum, hormati waktu sembahyang. Nah, ada aja Pak Ibu yang kajian yang kayak itu. Tapi kalau ini berpandir, raja pandir, kita ini kalah habisnya. Dan bubuhnya jaga-jaga, tahan timpas banyak. Ayo Pak, karena dapatnya ajrail innalillahi juga. Nang jaga-jaga itu ngapain gue? Dapatnya ajrail. Kalau ajrail karena kau mencabut, jaga orangnya ada. Nah itu. Nah ini ngarannya kombinasi antara ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Maka selama hidup ini Bapak Ibu jangan kada mengaji tiga ilmu, tauhid, fikih, tasawuf, atau fikih, tauhid, tasawuf, atau tasawuf, fikih, tauhid.
jangan kada mengaji, karena 3 macam ini fardu ain, para orang wajib menuntutnya. Nah, pengajian yang ulun isi di sini arahnya kepada ilmu akhlak, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Tapi ulun mohon kalian minta izin pengajian ulun ini ulun kombinasikan juga kepada fikih dan tauhid, lalu cocok sempurna. Ulun mencampur nang dibaca kitab tasawuf, keterangannya bercampur fikih dan tauhid, supaya biar tahu kesempurnaan ilmu fikih atau tasawuf enggak bisa dipisah-pisah. Bukan memborong tang ulun ada, tapi membuktikan kada kawa hanya belajar tauhid kalau kada berfikih, kada bertasawuf, kada kawa belajar fikih aja, tauhid tasawuf kada belajar, kada kawa juga belajar tasawuf aja, fikih tauhid kada belajar, nang bujur ketiganya dipelajari. Nah, kemudian adapun pembicaraan ilmu tasawuf itu urusan apa? Yaitu urusan hal ehwal, sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang tidak baik. Nah, dengan belajar tasawuf kita akan mengetahui sifat kita di hati kita ini nang baikkah, atau sifat di hati kita ini nang kada baikkah, kita nang tahu. Tapi lewat belajar ilmu tauhid, belajar ilmu tasawuf. Apabila kita kada belajar ilmu tasawuf, perasaan kita akan bujurnya, padahal kada bujur. Contoh, Bapak Ibu lah, contoh hari Minggu tadi orang ramai bela Palestina, ya kalau mak-mak, ibu-ibu ramai pulangkan ke situ. Pertanyaannya, berangkat ke situ minta izin lawan laki. Laki kehilangan bini. Bela Palestina bagus, bujur sudah. Tapi kewajiban lawan laki minta izin. Abahnya aku hendak ke Masjid Al-Karamah sampai yang subuh di situ. Aku hendak bela Palestina daripada lawan laki. Sekalinya laki bangun jam 4 bini berangkat sudah. Laki dimakanin apa? Kelaparan. Kayak apa Gurudin hukumnya? Bela Palestina bagus, dosanya dapat. Bah dari ibu-ibu lawan makannya bapaknya. Ini hukum. Bela Palestina bagus. Jangannya kayak ini, minta izin dulu abahnya. Aku besoklah sebelum azan subuh aku sembahyang di Masjid Al-Karamah Martapura. Aku lawan kawanan anak umpat bergabung bela Palestina. Ikam abahnya umpatkah? Tahu pada. Nah abahnya aku minta izin lawan ikam untuk masalah makan ada aja sudah tuh. Virus koker ada, iwak ada sudah. Ulun siapakan kau ini di meja atau piannya karena mau ambil seorang ujian nang laki, aku aja mau ambil seorang. Silahkan umanya ikan berangkat. Aku ridho terhadapmu. Mantap tuh. Nang ini laki kehilangan bini imbah bangun. Sakal dilihat kendaraan kadada. Ditelepon ke mana? Soal ditelepon oleh nang laki. Di mana ikan nih? Bela Palestina. Jarang. Kenapa ikan baru kedua aku? Goreng pang ikan. Nah, orang di bawah makan. Berat kalau Bapak Ibu. Artinya gawian itu bagus. Tapi ada yang bertentangan dengan aturan orang laki ini. Supaya gawian kita jangan maulah kita berdosa.
Ulun bukan memadamkan bila Palestina berdosa, cara pian berangkat tadi izin laki itu nang salah. Nah, alihnya bah guru nang ini jar malah akan abahnya malam ini tunggu ibu-ibu ulun malah akan pian pulang. Minta maaf lah bapak-bapak supaya adil penyampaian. Nang laki nang ini hasil main togel judi kita aja sudah memberi bini duit. Nah, bini diberi duit hasil berjudi, maka bini tadi tambahkan nang haram, maka lakinya 2 kali lipat dosanya. Pertama dosa berjudi, nang kedua memakan bini nang haram. Bini kada tahu kainanya di akhirat disidang oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, ulun kada tahu bahwa laki ulun memakani ulun nang haram. Ulun kada sanggup ya Allah dibenam dalam neraka. Laki ulun nang pian benam, jangan ulun. Nah, ya Allah. Bisa bini menuntut kita di akhirat gara-gara kita memakai bini nang haram. Hati-hati juga. Nah, lalu belajar ilmunya, lalu memakai bini yang halal, maka perjalanan dia berusaha itu ibadah. Dikira ibadah itu di masjid aja kan? Pasar hari-hari berusaha ibadah juga, asal niatnya menafkahi istri dan anak. Apakah membica niat mau menafkahi anak istri, ibadat juga membica itu. Memberesi taman karena tugas sudah, ibadat juga karena tujuannya untuk menafkahi anak istri dan halal. Nah, luar biasa kalau Bapak Ibu. Orang melihat si Din itu beberesi jalan, bersasapu jalan, tapi ibadat karena si Din menafkahi anak ini. Tapi guru harus sembahyang, nah ia pulang. Ibadat masalah berusahanya, maksiat pada sembahyangnya. Kenapa? Cacat pikirnya, bagus niatnya, menafkahi anak istri tadi, tapi baik gue kada sembahyang. Nah, alih juga kalau Bapak Ibu, nyatanya kada lengkap. Dikira ibadat, sekali hasilnya maksiat. Ini yang kita takutkan. Nah, kemudian lagi buahnya menuntut ilmu atau tasawuf ini apa? Apa hasilnya? Adalah agar dapat mencapai kebersihan hati dari selain Allah. Nah, kayak apa supaya hati ini jangan banyak tatanan nang selain Allah? Lewat belajar ilmu tasawuf. Kayak ini aja Pak Ibu supaya nyaman lah. Hati pian ini nah. Ulun ini banyak misi grup guru-guru banyak. Ulun ini banyak benar. Kakawanan maandaki ulun apa ngarannya tuh memasukkan ulun di grup. Ulun lihat banyaknya hanya HP ini kan bisa berat, akhirnya HP ini berat karena kebanyakan grup. Nah, sampai grup ulun ini berapa nah di sini nah 1021 berat HP ini. Ulun tak gunakan membuahnya supaya ringan guru caranya kayak ini. Nah, ini hapusnya ini. Nah, ada penting tuh. Nah, hapus. Lalu ringan. Kak itu juga Bapak Ibu hati dan pikiran. Kalau banyak yang dipikirkan, tak ganggu guring, tak ganggu ibadah. Yang dipikirkan tuh yang penting-pentingnya aja. Jangan memikirkan nang kada penting. Nang di otak ini nang baik-baik aja yang dipikirkan. Nang kada baik jangan dipikirkan. Mengganggu pikiran.
Yo, sama hati, buangi di hati ini nang kada baik-baik, nang kada baik itu buangi, hapusi di HP ini nang kada penting. Sama. Nah, buahnya belajar ilmu tasawuf supaya hati bersih dari selain Allah. Ia berzikir masuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu la ilaha mencabut yang selain Allah di hati. Bunyi bapak memaram, mengkada kau diparam juga. Apabila kita membuang yang selain Allah di hati, nyaman ingat Allah. Selama banyak lagi yang selain Allah di hati, menanam kalimat Allah di hati sulit. Ibarat papan tulis itu Bapak Ibu, hapus tulisannya di papan tulis, baru pian menulis tulisan yang akan pian tulis. Selama pian kadang menghapus tulisan-tulisan yang ada di papan tulis, kadang kawan menulis karena kalapis. Nah, jelaskan nih. Nggak minta maaf lah, kayak ini pengajian ulun nih. Riba, ulun gaya ulun nih. Yang menerangkan ilmu ini keterangan yang mahal. Yang membaca semua orang bisa. Ayo, ada orang doai gue ingin datang ke rumah. Guru aja nih, mau ulun di kepala. Nah, apa? Maka mau kepala. Jadi ulun pian ini kan apa maka mau? Anak ulun gue maunya. Kenapa garang anak pian? Anak pian apa? Anak ulun nih gue kada tapi bak kurang dipadai panggilan sate dikumpulkan sudah guruan dikumpulkan ulun suruna ulun nasihati bak kurang kada bak kurang guruan masalah apa kada bak kurang masalah warisan guruan. Oh, warisan siapa? Warisan ulun pian baru mewarisakan pian belum meninggal. Kada guru badauran belum lagi pengen meninggal sudah daur. Kayak apa ya guru? Caranya nih supaya jangan daur. Tulen warisan faid hibah mun anak pengen menghibahan. Kayak apa? Hibah. Kalau warisan kalau yang pian meninggal baru diwaris. Dia am guru nah hibahkan je faid gue pian. Oke itulah guru. Bisa lah, boleh. Berapa ikong bisa anak? 4. Lalakian berdua, bibinian berdua. Oh, sudah keluarga lah, sudah guru. Kenapa maka pian mau? Ya sudah keluargaan juga. Dia guru berebut harta ulun nyam sudah merancang apabila ulun meninggal, dah apabila pian meninggal, ulun tanahnya tuh ulun. Apabila pian meninggal, abad dahlan rumah nang ini ulun. Nah, siapa nang mau lah? Nah, nang mau siapa? Nang buitan. Jangan mau pian gara-gara anak. Kayak ini aja caranya. Pian bagi kada kawah anak pian bakal alasan karena hak pian itu harta pian bukan harta anak pian. Pian hidup dari harta pian. Kada kawah anak matur pian seadil-adilnya pian membagi harta itu, tapi bukan warisan karena pian belum meninggal. Bagi dia sudah. Kalau pian anak warisan kada kawah karena masih hidup. Kayak itu guru lah. Bagi rata, pasang pian. Lalu pada isi toko ikan naklah na toko abah nang dia no ikan ampunnya, toko abah nang dia no ikan naklah ampunnya, tanah abah dia no ikan anak olah ampunnya nang bibinian, tanah abah dia no ikan naklah. Nah rumah ini kena jual kada bapak anak di diami kada bapak. Apabila di antara ikannya ada nang sakit, rumah ini didiami nang sakit mendiami. Hujan kuitan nang sakit mendiami rumah ini. Lalu Pak dapat harta tadi, hak milik semua kan? Aku selama hidup aku umpat harta ikan.
Dan rumah ini jangan dijual kecuali didiami yang sakit di antara boneka kalau ada yang sakit. Ditakdirkan Allah Ta'ala Pak Iqbal datang kepada ulun setengah bulan meninggal sedikit. Ada tahu juga meninggal sedikit. Ternyata tetap daur berebut pulang rumah nang itu. Nah, berebut. Hati-hatilah nang banyak bisi harta. Nang banyak bisi harta tuh daur kebanyakannya pada kuat-kuat. Lalu akhirnya meninggal nang abahnya, umahnya juga meninggal pada lawas. Lalu anak nang sakit mendiami rumah itu menurut wasiat abahnya. Salah Pak Ibu cara seperti itu. Tahu lah Bapak Ibu, berucap siapa nang sakit hidupnya dia di rumah itu tahulah maksudnya. Hakun gak berumuran sakit akhirnya berarti siapa yang sakit dia di rumah itu berarti kan mudahan daur juga karena itu wasiat Pak Ibu datang pada ulun pulang anak-anaknya nih supaya jangan daur jual rumah itu bagi warisan. Nang harta dulu, abah dia masih hidup, dibagi rata, silakan. Ini bagi warisan. Bagi warisan. Ulun bagi apa? Alhamdulillah. Ampih daun. Apa? Mulai hidup kuitan mau kebelah, sampai meninggal kapan-kapannya pulang mau kebelah. Ingat Bapak Ibu, kalau sudah urusan dunia kebanyakannya mau kabalah. Tapi kalau dunia arahkan akhirat kadang mau kabalah. Itu aja tuh. Ini Pak Ibu yang penting buat kita. Kosongkan hati dari selain Allah. Nah itulah para aulia. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Ala inna awliya Allah, ketahuilah olehmu sesungguhnya Allah Ta'ala punya para awliya, para wali-wali. Tandanya orang itu disayangnya Allah, la khaufun alaihim, tidak tertanam di dalam hati mereka takutan, kecuali takutannya hanya Allah. Apabila orang takutan dengan Allah, baik ibadahnya. Apabila orang takutan dengan Allah, ada mau mengerjakan maksiat. Ini takutan dengan satu aja, itu Allah. Nah, caranya, iya tadi belajar ilmu tasawuf. Nang mau ke kepala bapak-bapak ai buangi, ibu-ibu nang pinang memoyaki kepala dibuangi. Maksudnya jangan memikirkan nang memoyaki kepala. Awak ada insya Allah darah 120/80. Itu caranya. Nang pindah berebut warisan, pergi langsung selesai. Itu caranya. Ada pulang Pak gue tuh di Panti Werda sini nih. Sini tuh Tuhan laki bini. Panti Werda para pengadilan sini ada kalau Panti Jombong. Ya di situ. Ulun ke situ pengajian apabila bulan puasa. Doakan ulun guru baik nangis ini. Ada apa nih? Ini pangkuha orangnya. Aku dibuang anak ke sini lah. Nah, dibuang anak. Belum lagi meninggal dibuang sudah kuitan. Aku sedih banget di sini nangis. Orang mah mafian, orang mali-mali itu mana?
Ini minta maaf lah orang malik-malik lekuen pian. Orang malik-malik. Sebelum kalampaya tuh bukan intan, astagfirullah. Jadi kita sana lah. Bujur. Nah, sekarang intan malik-malik. Apa jawaban ulun? Pian sudah dibuang anak nah, piannya diandaknya di panti jompo. Kasalah anak aja lagi kelakuan non pian besarah Allah. Untung pian hidup nah, ada sia-sia di sini pian makin bertuha, jangan pian makin bersedih, pian menghadap Allah. Mumpung di panti jompo di sini, pian dirawat di sini, pian dimakani di sini, menghadap Allah Taala. Jadi makin pikirkan belah pas memikirkan anak dan cucu. Buktinya ini ada sayang lawan pian diandaknya di panti jompo. Apabila anak kada sayang lagi lawan pian, walaupun memikirkan anak, rugi pian karena pulang menuju akhirat kada membawa anak, membawa iman dan Islam pian. Biar ulun ini guru, terima kasih guru. Bagi ulun kada memikirkan anak lagi lah, jangan dipikirkan. Buktinya pian belum meninggal, buangnya sudah. Entah lalunya kapan akan ini. Terima kasih Allah, sama-sama menangis gitu ya. Laki ini dibuang kuitan dapat dijumpo. Berpada lagi setiap tengah bulan. 1 tahun lebih di sini kan ada nengoknya, nanti tipin dibuangnya. Bisa rumahku ya dijualnya sudah aja, jangan dipikirkan. Ayo. Bisa lah guru rumah dijual, bisa nah anak orang tua tuh mak tanda tangan, ya ada. Nang Tuhan ini tahu tanda tangan dia juga, padahal pasang dijual hubungannya. Apa pian? Panti Werda. Kemudian Bapak Ibu yang ulun muliakan, ini maaf hadir. Kayak apa caranya otak nang ini, hati ini jangan mau urusan dunia ini. Jangan mau, jangan stres, jangan gelo, jangan sakit hati, jangan dongkol, jangan kesal. Kita hendak arah akhirat pulang. Nah lagi Ramadan tadi tuh panti Werda tahu lebih dibongkar maling. Beres minyak habis di gudang. Sedangkan untuk makanan orang tua, orang jompo-jompo habis. Nah, begitu kepala buat pembina panti jompo tuh, karena di belakang situ kan ada jalan, ya kalau kan irigasi itu kan jalan tuh. Malingnya pakai mobil kiri membawa beres berapa kalung dan minyak. Oh mah, terlalu benar paling ini juga. Nah, jangan pas ulun diminta dikasih itu datang. Kayak apa? Ulun boleh salah kayak apa? Ini aja. Hubungi keluarga orang jompo di sini, minta keadaan bantuan beres dan minyak. Orang tua kelaparan dapatnya maling. Tahun pian-pian ini kayak apa nih, masjid kita nih bisa lebih hilangan tapi wakaf lah. Bisa lebih hilangan tapi wakaf. Alhamdulillah. Masjid Brimob kehilangan tapi wakaf. Maling kada tahu urusan polisi. Wah ini zamannya lain lah Bapak Ibu. Belajar tasawuf. Orang galau, seorang ada. Itu zaman. Kenapa? Dapat nikmat syukuri, dapat musibah sabar. Nyaman naik gure menyambat itu bisa nyaman. Mudah kau mempraktikkan. Nah, ini ilmu tasawuf itu. Nah, lalu caranya kita dapat nikmat di sini nih, kita dapat nikmat kawal kita pengajian malam ini. Maka kita ini kan sebulan sekali ketemu. Nah, ini nikmat Allah. Pertama
Ayo, nikmat Allah menunggu waktu sembahyang Isya. Kedua, nikmat Allah menuntut ilmu. Ketiga, nikmat Allah i'tikaf di masjid ini niat. Keempat, nikmat Allah silaturahim. Kelima, nikmat Allah melaksanakan perintah Allah. Keenam, nikmat Allah melaksanakan perintah Rasulullah. Ketujuh, nikmat Allah melangkahkan kaki menuntut ilmu. Dicatat seperti 10 kali mengerjakan kebaikan, dihapus 10 kesalahan. Kedelapan, nikmat Allah lebih afdal menuntut ilmu ini daripada seluruh sembahyang sunat, seluruh puasa sunat, seluruh bersedekah sunat, seluruh berhaji sunat. Haji sunat itu haji yang kedua. Dan seluruh jihad perang di jalan Allah. Muka lebih ilmu karena kewajiban. Banyaknya nikmat Allah. Lalu karena tadi lu sebutkan sebagian-sebagiannya, kalau disebutkan tidak habis-habisnya, Bang. Hati pian muncul gembira. Kenapa maka bergembira? Karena dia tidak nikmat. Isi hati pian itu pasti syukur. Berarti dalam keadaan suasana seperti ini, kawal kita nih mensyukuri nikmat Allah. Nah, syukurnya kita, hati kita tadi dengan nikmat Allah, itu namanya ilmu tasawuf. Menuntut ilmunya melaksanakan kewajiban Allah, yang Allah wajibkan, melaksanakan kewajiban yang Rasul wajibkan. Untuk ilmu, di dalam menuntut ilmu silaturahim jalan i'tikaf awal. Nunggu waktu sembahyang, catat berapa nikmat, nang banyak nikmat. Yakin kalau kau mencatat ujian dalam surah Kahfi, apabila kita mencatat nikmat Allah, maka walaupun lautan itu sebagai tintahnya, kada sanggup mencatat saking banyaknya nikmat. Maka lalu hati kita Bapak Ibu gembira. Ini buah dari mau belajar ilmu tasawuf. Orang belajar ilmu tasawuf hatinya banyak gembira di dalam mengerjakan yang diridhoi Allah. Nah, kemudian adapun hukum mempelajari ilmu tasawuf wajib fardu ain. Per orang wajib mempelajarinya. Wajib per orang. Siapa yang kadang belajar ilmu tasawuf, ngalih danar mempraktikkan syukur, sulit mempraktikkan sabar, sulit mempraktikkan mahabbah, sulit mempraktikkan ridho. Kenapa? Ilmunya ada, nang tahu, nang penting sabar. Kayak apa? Jarang-jarang sabar itu kayak apa sabar itu? Nah, berucap sabar bisa. Kayak apa cara mempraktikkan sabar? Muka dari ilmunya orang-orang. Nah, itu penting itu. Terus lagi, karena sebagaimana wajib hukumnya mempelajari suatu ilmu yang akan memperbaiki zahir. Nah, zahir seperti sembahyang, perbaiki kayak apa sembahyang yang bujur, seperti berwudu, kayak wudu yang benar, itu memperbaiki amalan lahiriah. Maka memperbaiki hati pun juga wajib. Nih ulun nih duduk di sini, sedikitnya di hati ini ada rasa alim daripada pian, dosa sudah ulun nih. Merasa alim daripada pian, maka sudah dosa. Kenapa maka dosa? Sombong. Ulun merasa mulia dari pian, sombong. Ada wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu gara-gara kadang apa? Kenapa maka dilaknat? Karena dia tidak mau sujud menghormat kepada Nabi Adam. Kadang mau diperintahkan sujud menghormat, bukan sujud menyembah. Kalau menyembah Tuhan Allah Ta'ala,
Sujud menghormat, ya sujud itu ada dua, ada sujud menyembah. Sujud menyembah itu dahi lantai. Kalau sujud menghormat, dahi itu tunduk sedikit, lantai kita melewati orang tua, dan tunduk sedikit. Itu namanya menghormat atau badan. Karena iblis ini merasa hebat daripada Nabi Adam, kadang mau diperintahkan Allah. Nah, hati sombong si iblis nih, kadang mau diperintah Allah sujud, perintah Allah tidak dilaksanakan. Kenapa? Maka perintah Allah tidak dilaksanakan, sujud menghormat, karena dia hatinya sombong. Nah, dua kesalahan. Akhirnya waktu minal kafirin, Allah masukkan iblis ini bersama orang-orang kafir. Nah, di hati kita nih Bapak Ibu, nah di hati ulun nih ada nih merasa alim pada pian, merasa berilmu daripada pian, ulun sudah sombong. Bahaya. Karena sombong ini Pak Ibu masuk kepada nikmat-nikmat. Karena dia sombong tuh masuk orang yang sakit, aku ditipu orang aja, tak saya aku sombong. Ditipu orang lain sombong. Nah, sombong tuh bisa orang alim, sombong tuh bisa orang sugi, sombong tuh bisa orang berpangkat, sombong tuh bisa orang pungas, sombong tuh bisa orang turunan baik. Nah, 5 macam nih pintu-pintu sombong. Sombong tuh bisa menyerang orang alim. Para sapa alimnya pada orang sombong. Alim lah. Nah, kalau kita mau belajar, kayak apa kita duduk di sini? Mensyukuri karena berkumpul orang soleh dan orang solehah, maka bernilailah ibadat, bukan maksiat. Apabila ulun merasa berilmu daripada dia, maka sombong, hasilnya maksiat. Apabila ulun mensyukuri tak kumpulan pian malam ini, maka isinya ibadat. Tergantung cara mempermainkan hati kita lagi. Mudahan kalau kita memakai supaya bersyukur terus dalam ibadah. Nah, kemudian lagi, adapun keutamaan belajar ilmu akhlak, ilmu tasawuf itu ialah yaitu menyampaikan kepada apa yang disebutkan berbahagia. Kenapa? Karena hati tempat pandangan Allah. Hati ini Allah memandang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah Subhanahu wa taala kadang memandang batang tubuh kita. Sedangkan manusia sibuk memikirkan awaknya. Napa tuh orang-orang ini napa tuh fitness kah? Supaya beutut kita minum napa tuh beutut awak. Ada murid ulun di kantor perikanan dia meninggal. Anu ginjal karena minuman itu kan suplemen kalau tuh hendak jadi nang kayak adira kan lain adira tuh bubuhan pengkergitan ya salah deh ngangkok kayak itu bahpian belakang kantor bebajunya bang baju pegawai. Apabila belikan pada kantor kadang baju pegawai lagi baju singlet awak kekar sakanya dapatnya ajrail mati juga. Ulun tanyai kenapa kena gurih ginjal, kenapa makan ginjal? Minuman yang membentuk otot tubuh ternyata suplemen itu merusak ginjal. Yuk Bapak Ibu, supaya kita hadir nih jangan sampai seperti itu. Wala ila suwarikum, Allah kadang memandang rupa kita. Ibu-ibu, maaf nih ibu-ibu pulang
muha diberesihi tapi lawan laki parot baiklah lawan laki nang itu kan bagus buai maaf lah ibu-ibu berusaha pun kita lawan laki muha aja nah lawan orang pina gluwing kah apa dong gluwing lawan laki ya Allah bu rambut tak muha masuk lagi ke rumah membaca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dikira kuntilanak padahal bini seorang kada dipandang muha itu oleh Allah rupa-rupa itu dan walakin Allah yanzuru ila qulubikum tapi Allah memandang hati kita maka hadir tempat pandangan Allah lebih kita perbaiki lagi jangan sibuk tempat pandangan manusia tempat pandangan manusia ini baik aja bang kita pelihara tapi lebih lagi tempat pandangan Allah lebih kita pelihara lagi itu pun adalah lewat belajar ilmu tasawuf nah kemudian lagi sandaran ilmu tasawuf ini kemana? Insya Allah kita sambung lagi pada bulan yang akan datang mudah-mudahan panjang umur semuanya sehat kabul hajat al-fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim